Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran tentang administrasi transaksi. Untuk modul pertama yang akan saya bahas yaitu transaksi bisnis. Alangkah baiknya sebelum saya memulai menjelaskan kepada teman-teman semua, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga lancar sampai akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung lanjut ke materi ya. Di sini materi pertama ada transaksi bisnis. Apa sih transaksi bisnis itu? Transaksi bisnis adalah kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi suatu perusahaan. Nah, transaksi di tempat penjualan berkaitan dengan beberapa jenis peralatan penjualan atau mesin bisnis yang banyak dipakai, baik oleh pedagang eceran, toko, maupun swalayan. Di sini ada jenis-jenis peralatan penjualan. Untuk peralatan penjualan sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada peralatan berupa perlengkapan. Nah, maksudnya peralatan berupa perlengkapan itu contohnya seperti nota, bon, faktur, peralatan tulis, dan stempel ataupun plastik pembungkus. Itu termasuk ke dalam perlengkapan. Kalau yang kedua ada peralatan berupa mesin-mesin. Contohnya seperti apa sih? Contohnya berupa edisi, scanner, komputer, dan selanjutnya ada printer. Itu masuk ke dalam peralatan mesin bisnis. Untuk yang selanjutnya ada apa sih fungsi peralatan penjualan? Di sini fungsi peralatan penjualan yaitu mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Berarti untuk fungsinya tersendiri menguntungkan perusahaan ya, karena mempercepat aktivitas perusahaan. Maksudnya aktivitas itu jadi nggak ada yang ngantri, terus nggak memperlambat di kasir, karena kan kalau transaksi itu berhubungannya dengan kasir. Nah, kalau untuk selanjutnya lebih efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya meminimalkan kesalahan saat menghitung. Terus data yang diperoleh lebih akurat. Dan sebagai faktor kontrol atau pengawas dari pemilik toko atau manajer. Macam-macam tata cara pembayaran. Tata cara pembayaran itu ada yang pembayaran tunai, ada yang pembayaran non tunai, ada yang penjualan tunai, dan ada juga penjualan non tunai. Apa aja sih jenis-jenis alat pembayaran transaksi? Untuk jenis-jenis alat pembayaran transaksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembayaran dengan menggunakan uang kartal. Yang kedua pembayaran dengan menggunakan uang giral. Dan yang ketiga pembayaran dengan menggunakan instrumen pembayaran khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran dengan menggunakan uang kartal. Uang kartal adalah uang tunai atau mata uang resmi yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada uang tunai domestik, yaitu mata uang negara tertentu yang berupa uang kertas dan uang logam yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Nah, yang kedua ada uang asing atau valuta asing falas. Mata uang asing berupa uang kertas dan logam yang diterima sebagai alat pembayaran internasional. Nah, di sini contohnya ada mata uang Amerika yang disebut sebagai US dollar. Nah, mata uang Inggris yang disebut sebagai Great Britain Pound Sterling.
Yang kedua, pembayaran dengan menggunakan uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran yang bukan berupa uang. Biasanya merupakan format perintah mengeluarkan uang, antara lain berupa cek, bilet giro, cek perjalanan atau travel check, daftar uang, money check, dan letter of credit atau LC. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ada pembayaran dengan menggunakan instrumen pembayaran khusus. Nah, di sini adalah yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit itu biasanya diterbitkan oleh bank tertentu, baik bekerja sama dengan institusi keuangan internasional maupun diterbitkan secara mandiri. Yang kedua, ada bank debit. Diterbitkan oleh suatu bank untuk para nasabah yang mempunyai simpanan di banknya. Ketiga ada kartu beban atau charge card yang diterbitkan oleh instansi keuangan internasional. Dan keempat ada voucher pembayaran atau payment voucher yang diterbitkan oleh toko atau perusahaan yang bersangkutan, baik yang diperoleh pelanggan dengan membeli sendiri atau diterima sebagai hadiah dari pihak lain. Untuk selanjutnya, aktivitas transaksi pembelian. Semua biaya perolehan barang atau jasa dibebankan kepada pembeli, seperti biaya angkut, biaya notaris jika ada, premi asuransi, dan juga PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, beberapa alternatif dalam melakukan aktivitas pembelian suatu produk itu antara lain, yang pertama ada tunai atau cash, yang kedua non tunai atau cashless. Nah, kalau non tunai atau cashless itu pembelian kredit adalah suatu pembelian dengan pembayaran kemudian yang masih jatuh tempo, pembayarannya ditetapkan dengan kemufakatan kedua belah pihak. Di sini ada dua macam. Yang pertama dibayarkan sekaligus, itu biasanya pada tanggal itu tempo yang telah ditetapkan, dan yang kedua dibayarkan bertahap pada tanggal-tanggal tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli. Dalam melakukan aktivitas transaksi, diperlukan suatu alat pembayaran. Nah, adapun jenis-jenis alat pembayaran non-tunai itu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan gambar atau contoh macam-macam alat pembayaran non-tunai, baik itu berdasarkan kertas maupun berdasarkan kartu. Ini adalah contoh wesel accept atau juga dikenal dengan nama bank draft. Bank draft yaitu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya atau tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan. Ini adalah contoh dari bilet giro. Di dalam lalu lintas perdagangan, orang lebih suka menggunakan bilet giro karena ditinjau dari segi keamanannya lebih terjamin. Maksudnya, apabila bilet giro itu hilang atau dicuri oleh orang lain, maka orang tersebut tidak dapat mencairkan atau mengambil uangnya di bank. Ini adalah contoh cek. Beberapa pihak yang terkait sehubungan dengan penggunaan cek sebagai berikut. Yang pertama, penerbit atau drawer, orang yang mengeluarkan surat cek. Yang kedua, tersangkut, itu bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, pemegang atau holder, orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran. Yang keempat, pembawa atau bearer, orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran. Yang kelima adalah pengganti, orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dalam jalan endorsement. Ini adalah contoh alat pembayaran non-tunai berbasis kartu. Di sini ada cash card atau debit card. Debit card adalah jenis kartu plastik yang dapat dipergunakan untuk menarik uang tunai baik melalui bank, teller, ataupun melalui ATM. Ini adalah contoh kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini, bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Ini adalah contoh e-money atau electronic money yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena pembayarannya dengan menggunakan e-money tidak selalu memerlukan proses otorisasi untuk membebankan ke rekening nasabah yang menggunakannya.
Ini adalah contoh alat pembayaran non-tunai menggunakan voucher. Istilah voucher secara umum diartikan sebagai dokumen atau bukti suatu wewenang untuk membayar. Nah, di sini ada dua contoh voucher. Ada voucher Hotel Agoda dan contoh voucher hotel non-Agoda. Keuntungannya itu, voucher hotel baik via Agoda maupun sistem lain dapat langsung ditunjukkan dari gadget Anda tanpa perlu di-print. Demikianlah mata pelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.